Assalamualaikum Soleha. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar anak-anak Bunda hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Hari ini anak-anak Bunda mau nggak mendengarkan cerita Bunda? Mau. Kira-kira kalau Bunda bercerita, anak Bunda bisa nggak nanti menerapkan di rumah? Bisa nggak? Bisa. Ayo kita bercerita. Cerita ibu hari ini, cerita Bunda hari ini adalah tentang yang berjudul Si Bebo yang Ron. Apa tadi judulnya? Bebo yang Ron. Pada suatu hari di satu desa ada seorang anak yang bernama Bebo. Siapa tadi namanya, Sam? Bebo. B-E-B-B-O-B. Bebo. Si Bebo ini sangatlah jorok sekali. Joroknya kenapa? Si Bebo ini jarang mandi, Iya, tapi jarang sikat gigi. iya dia bukan mau gosok gigi dan mau gosok badan. Iya. Tangannya ada dan kakinya. Suka buang sampah sembarangan loh si Bebo. Iya, anak bocil dan Nah, suatu ketika si Bebo ini dimarahi sama mamanya. Mamanya teriak, Bebo, kamu jangan malas mandi. Kamu juga jangan malas gosok gigi. Nanti kamu sakit, Bebo, kata mamanya. Mamanya teriak loh. iya, tapi Bebo ingin mendengarkan. iya Bebo itu nggak mau gosok gigi. Tak cuci muka aja, cuci tangan, cuci kaki. Iya. Nggak mau cuci badan. Jadi nanti mamanya tuh takut kalau dia tuh sakit. Nah, walaupun mamanya sering marah, walaupun mamanya sering berteriak sama si Bebo, menasehati, tapi si Bebonya tetap tidak pernah mendengarkan. Tapi Nah, pada suatu ketika si Bebo itu mau berangkat ke sekolah. Tapi Bebo itu nggak mandi, betul kata satu, nggak mandi loh. tapi kan Nggak mandi. kata temannya pakaiannya itu Pakaiannya kotor, terus nggak sikat gigi, cuma cuci muka, cuci tangan, sama cuci kaki. cuci tangan Kemudian doang. sebelum jam pelajaran dimulai, Bebo itu berniat ingin bercerita dengan temannya. Temannya siapa namanya? Alika. Siapa temannya? Alika. Kemudian mendekatlah si Bebo kepada Alika. Alika sedang duduk sendirian kan? Iya. Kemudian, hai Alika. Pas membuka mulut, pas Bebonya mendekat kepada Alika dan mengatakan hai. Kemudian si Alika tutup hidung. Ya, marah bobonya. Berteriaklah si Alika, Bebo, kenapa kamu bau sekali? Mulutmu juga bau, Bebo. Kamu nggak gosok gigi ya? Kata si Alika. Tapi pakaiannya rapi atau Enggak, kan dia jorok. Pakaiannya dia enggak nggak boleh juga lagi. Rambutnya nggak disisir. Alikanya pergi menjauh dari si Bebo karena Bebo tuh bau. Kenapa bau? Tidak tidak sikat gigi. Kemudian Bebonya masa bodoh walaupun sudah menjauh teman-temannya, bahkan Bebo itu tidak ada teman satu bangkunya. Iya. Sendiri aja karena nggak mau teman-teman Iya. mendekat. Tapi temannya udah pergi semuanya. Karena Ron. Tapi temannya pulang aja dia sendiri semuanya. Terus waktu berlalu, setiap hari dia jorok, nggak mandi, nggak sikat gigi. Suatu waktu Nggak sisir dia. enggak, suatu waktu anak sayang. Nggak banyak juga. Pada suatu waktu ya, Bebo itu bangun dari tempat tidur. Bangun nih pagi, kuku kata ayam bangun. Bebonya bangun. Kemudian
bebonya menangis. Mama, kenapa badanku gatal sekali, Mama? Gigiku juga sakit. Menangis si bebo. Gigiku sakit, Mama. Kenapa ini, Mama? Dan mamanya nggak menjawab karena mamanya lagi di dapur, ya kan? Kemudian karena mamanya nggak menjawab, nggak ada sahutan dari mamanya, dia turun dari tempat tidur. Turun dari tempat tidur. Itu ke dapur, itu ke ranah. Pas melangkahkan kaki, prak, bebonya jatuh. Kenapa bebo jatuh? Karena menginjak kulit pisang yang dia buang semalam sembarangan, tidak pada tempatnya. Karena dia jorok. Dia suka menjorok Sekali, dia suka. Berarti dia menginjak kulit pisang yang dia bikin sendiri. Dia mencelakakan diri dia sendiri. Iya. Jatuhlah, bukan. Jatuh dia, tambah menangis dia. Mama, mama sakit, mama. Mendengar itu baru mamanya terkejut. Mamanya sedang memasak di dapur. Tapi dia suka main kotor. Iya, kan dia jorok. Mamanya kaget di dapur yang sedang memasak, kaget langsung berlari menghampiri si bebo. Ya Hanaya. Dihampirinya si bebo, dilihatnya lah bebo yang lagi bengkak giginya, badannya merah-merah, menggaruk-garuk, sudah jatuh di atas lantai tergeletak, ya Itu kan? ada. Azza karena jorok, ya kan? Kemudian mamanya kaget, ya Allah si bebo, kenapa bebo, kenapa bebo, ayo kita ke rumah sakit. Kasih nama bebo, ya, dibawanya lagi bebo ke rumah sakit. Tapi dia disuntik. Iya, pas di rumah sakit diperiksa sama dokter, cit, dikasih obat disuntik, disuntik. Menjerit bebo, aduh sakit. Iya kan? Disuntik, diperiksa pula gigi. Periksa gigi ternyata berlubang. Harus dicabut, ambil tang. Nggak sakit. Nah, Kalau sudah cabut gigi, sudah suntik, sudah. nggak apa-apa. Kalau dicabut Iya. nanti tumbuh sendiri kayak Acik. Nah, kemudian si bebo itu ternyata takut disuntik, takut dicabut giginya. Nah, karena seperti itu, dia nggak tahan. Akhirnya si bebonya berubah dan bertekad untuk merubah semua pola hidupnya, membiasakan hidup bersih, membuang sampah sembarangan, karena dia takut sakit gigi lagi, dia takut disuntik lagi, ya kan? Jadi bebo itu berubah, dia mandi, dia sikat gigi, buang sampah pada tong sampah, jadi dia bersih dia si bebo itu. Dan teman-temannya mendekatlah, baru dia mau berteman dengan si bebo, ya kan? Jadi pesan moral yang kita petik dalam cerita ibu tadi, yang pertama, jangan membuang sampah